Semua, selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi terkait persepsi sosial. Nah, yang akan kita bahas terlebih dahulu yakni definisi persepsi sosial. Jadi, persepsi sosial ini merupakan suatu proses seseorang untuk mengetahui, menginterpretasikan, dan mengevaluasi orang lain yang dipersepsi tentang sifatnya, kualitasnya, dan keadaan yang lain yang ada dalam diri orang yang dipersepsi, sehingga akan terbentuk gambaran mengenai orang yang akan dipersepsi. Nah, persepsi ini merupakan proses yang dilalui oleh penginderaan. Suatu proses diterimanya melalui stimulus oleh individu melalui alat indera. Namun demikian, sesuai dengan pemaparan, karena yang dipersepsi itu adalah manusia, seperti halnya dengan yang mempersepsi, maka objek persepsi dapat memberikan pengaruh kepada yang mempersepsi. Pengalaman tertentu yang berbeda antara satu dengan lainnya tentu akan saling berpengaruh dalam proses mempersepsi manusia atau orang tersebut. Terdapat 3 indikator persepsi. Yang pertama adalah adanya objek yang dipersepsikan. Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus yang dapat datang dari luar langsung mengenai alat indera atau reseptor, datang dari dalam yang langsung mengenai saraf penerima atau sensoris yang bekerja sebagai reseptor. Nah, yang kedua adalah alat indera atau reseptor, yaitu merupakan alat untuk menerima stimulus. Di samping itu harus ada pula saraf sensoris yang bekerja sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat saraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran, dan sebagai alat untuk mengadakan respon yang diperlukan oleh saraf motoris. Nah, yang ketiga adalah adanya perhatian. Untuk menyadari atau mengadakan persepsi terhadap sesuatu, diperlukan adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu kesiapan dalam mengadakan persepsi. Tanpa perhatian tidak akan terjadi persepsi. Walaupun stimulus personnya itu sama, tapi jika situasi sosial yang melatar belakangi stimulus person berbeda, akan berbeda pula hasil persepsinya. Pikiran, perasaan, kerangka acuan, pengalaman-pengalaman, atau dengan kata lain, keadaan pribadi orang yang mempersepsi akan berpengaruh dalam seseorang mempersepsi orang lain. Hal tersebut dapat disebabkan karena persepsi merupakan aktivitas yang integrate. Bila orang yang dipersepsi atas dasar pengalaman merupakan seseorang yang menyenangkan bagi orang yang mempersepsi, akan lain hasil persepsinya bila orang yang dipersepsi itu memberikan pengalaman yang sebaliknya. Demikian pula dengan aspek-aspek yang lain yang terdapat dalam diri orang yang mempersepsi. Selanjutnya materi yang kedua, proses terjadinya persepsi. Secara umum, persepsi terbagi dalam 4 tahap, yaitu yang pertama, perhatian dan seleksi, di mana pemilihan informasi secara selektif hanya memberikan kesempatan pada proporsi yang kecil dan seluruh informasi yang ada. Proses seleksi ini berasal dari proses terkontrol, yaitu individu secara sadar memutuskan informasi mana yang akan diperhatikan dan mana yang akan diabaikan. Tahap kedua, yaitu organisasi, di mana pada tahap ini seluruh informasi yang telah masuk seleksi pada tahap sebelumnya akan diorganisasikan. Adapun cara mengorganisasikan informasi secara efisien adalah dengan skema. Skema adalah kerangka kognitif yang menggambarkan pengetahuan yang diorganisasi dengan pemberian konsep atau stimulus yang dibangun melalui pengalaman. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu interpretasi, di mana setelah perhatian digambarkan pada stimulus tertentu dan informasi telah diorganisasi, maka individu akan mencoba untuk memperoleh jawaban tentang makna dari informasi tersebut. Tahap ini sangat dipengaruhi oleh causal attribution, yaitu sebuah percobaan untuk menjelaskan mengapa sesuatu terjadi dengan seperti itu. Sekarang kita masuk di tahap terakhir, yaitu pencarian kembali, di mana informasi yang telah tersimpan dalam sebuah memori harus dicari kembali bila informasi tersebut digunakan.
individu akan lebih mudah mendapatkan kembali informasi yang telah tersimpan bila telah terskema dan terorganisir dengan baik. Beralih ke materi berikutnya, yaitu di mana Goldstein menggambarkan secara sederhana terbentuknya persepsi. Nah, dalam gambaran tersebut yaitu proses persepsi bermula dari diterimanya stimulus yang berasal dari lingkaran luar. Stimulus tersebut akan menghasilkan sensasi pada panca indera. Nah, dalam sensasi yang diterima oleh panca indera tersebut, kemudian diteruskan menuju ke detektor bentuk. Dalam detektor bentuk, sensasi dianalisis dengan tingkatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Analisis ini dilakukan dengan lebih mendalam dan mendetail. Hasil analisis kemudian dikirim ke otak dan selanjutnya diintegrasikan untuk membentuk suatu persepsi yang utuh tentang stimulus tersebut. Jadi, proses persepsi diawali dengan perhatian dan seleksi terhadap informasi yang ada. Contoh misalnya yaitu remaja hamil di luar nikah. Kemudian, informasi yang telah terseleksi tersebut diorganisir agar tidak terjadi sebuah fitnah belaka atau informasi yang semu. Kemudian, mulailah tahap interpretasi, yaitu individu mencoba memahami makna informasi tersebut. Ketika individu membutuhkan informasi tersebut, maka dilakukan tahap pencarian kembali. Saya Nabila Lutfi Irfan akan membawakan materi bagian 3 tentang bentuk-bentuk persepsi. Jadi, menurut Woljito tahun 2004, bentuk-bentuk persepsi ada bermacam-macam. Yang pertama adalah persepsi melalui indera penglihatan. Jadi, alat indera merupakan alat utama dalam individu mengadakan persepsi. Seseorang dapat melihat dengan matanya, tetapi mata itu bukan hanya satu-satunya bagian hingga individu dapat mempersepsi apa yang dilihatnya. Mata ini hanya merupakan salah satu dari bagian yang menerima stimulus. Nah, stimulus ini dilangsungkan oleh syaraf sensoris ke otak hingga akhirnya individu dapat menyadari apa yang dilihatnya. Apabila seseorang melihat sesuatu objek, maka timbul yang mengenai mata. Bukan objeknya secara langsung, tetapi sinar yang dipantulkan oleh objek tersebut bekerja sebagai stimulus yang mengenai mata. Nah, sinar yang mengenai mata ini mempunyai gelombang yang panjang dan juga yang pendek. Di samping itu, sinar ini juga mempunyai kekuatan atau intensitas gelombang yang bermacam-macam. Nah, perbedaannya soal intensitas sendiri itu membawa perbedaan dalam soal terang tidaknya sinar yang diterima. Perbedaan panjang pendeknya gelombang akan membawa perbedaan dalam warna yang dilihat. Dan apabila seseorang melihat suatu benda, maka dari benda tersebut dapat dilihat bentuknya, jaraknya, warnanya, ukurannya, dan juga kadang-kadang geraknya. Yang kedua ada persepsi melalui indera pendengaran. Jadi orang dapat mendengar sesuatu dengan alat pendengaran, yaitu telinga. Jadi telinga itu merupakan salah satu alat untuk dapat mengetahui sesuatu yang ada di sekitarnya. Nah, telinga ini masih dibagi di dalam beberapa bagian masing-masing yang mempunyai fungsi dan tugasnya sendiri-sendiri. Yang pertama ada telinga bagian luar. Telinga bagian luar ini merupakan bagian yang menerima stimulus dari luar. Yang kedua ada telinga bagian tengah. Nah, telinga bagian tengah ini yang meneruskan stimulus yang diterima oleh telinga bagian luar. Jadi bagian ini bisa disebut dengan bagian transformer. Yang ketiga ada bagian dalam. Nah, bagian dalam ini sendiri merupakan reseptor yang sensitif dan merupakan syaraf-syaraf penerima. Seperti halnya dalam penglihatan, dalam pendengar individu ini dapat mendengar apa yang mengenai reseptor sebagai suatu respon terhadap stimulus tersebut. Kalau individu juga dapat menyadari apa yang didengar, maka dalam hal ini individu itu mempersepsi apa yang didengarnya dan terjadilah suatu pengamatan atau sebuah persepsi. Yang ketiga adalah persepsi melalui indera penciuman. Orang dapat mencium bau sesuatu melalui alat indera pencium, yaitu hidung.
Nah, sel-sel penerima atau reseptor bau terletak pada hidung sebelah dalam. Nah, stimulusnya berwujud benda-benda yang bersifat hemis atau gas yang dapat menguap dan mengenai alat-alat penerima yang berada di dalam hidung. Kemudian diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. Dan sebagai respon dari stimulus tersebut, orang dapat menyadari apa yang diciumnya, yaitu bau yang diciumnya. Yang keempat adalah persepsi melalui indera pengecap. Nah, indera pengecap ini terdapat pada lidah. Stimulusnya itu merupakan benda cair. Zat cair itu mengenai ujung sel penerima yang terdapat pada lidah yang kemudian dilangsungkan oleh syaraf sensoris ke otak. Hingga akhirnya orang dapat menyadari atau membuat persepsi tentang apa yang dikecapnya itu. Mengenai rasa ini ada 4 macam rasa pokok, yaitu ada rasa asin, manis, pahit, dan asam. Masing-masing rasa ini mempunyai daerah penerima rasanya sendiri-sendiri pada lidah. Nah, yang kelima adalah persepsi melalui indera peraba. Jadi, indera ini dapat merasakan rasa sakit, rabaan, tekanan, dan temperatur. Tetapi, tidak semua bagian kulit itu dapat menerima rasa-rasa ini. Pada bagian-bagian tertentu saja yang dapat menerima stimulus-stimulus tertentu. Nah, rasa-rasa tersebut di atas merupakan rasa kulit yang primer, sedangkan di samping itu masih terdapat variasi yang bermacam-macam. Dalam hal tekanan atau rabaan, stimulusnya itu langsung mengenai bagian kulit, bagian rabaan. Nah, stimulus ini akan menimbulkan kesadaran yang lunak, keras, halus, dan kasar. Stimulus itu dapat menimbulkan rasa sakit dan bersifat hemis maupun elektrikal. Juga sebangsanya pada pokoknya stimulus itu cukup kuat dalam menimbulkan kerusakan pada kulit. Dan hal ini menimbulkan rasa sakit. Jadi bentuk persepsi pada intinya itu merupakan persepsi yang tidak hanya dilakukan oleh indera penglihatan saja. Namun dengan alat indera secara lengkap itu bisa menghasilkan suatu data yang maksimal dan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Di mana stimulus itu bersifat kuat, maka hasil yang didapatkan agar bisa lebih spesifik. Dan di dalam stimulus yang dimaksud ini, misalnya ya, remaja yang hamil di luar nikah dan seseorang yang melihat kemudian memberikan persepsi adalah tokoh masyarakat. Faktor-faktor yang pengaruh persepsi menurut Gibson dan kawan-kawan dalam Jamie tahun 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pada dasarnya dibagi menjadi 2, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Yang pertama, faktor internal yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu yang mencakup beberapa hal, antara lain fisiologis. Fisiologis merupakan informasi masuk melalui alat indera. Selanjutnya, informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Yang kedua, perhatian. Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada satu objek. Yang ketiga adalah minat. Persepsi terhadap suatu objek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau perceptual vigilance yang digerakkan dalam persepsi. Yang keempat adalah kebutuhan yang searah. Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari objek-objek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya. Yang kelima adalah pengalaman dan ingatan. Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsangan dalam pengertian luas. Yang terakhir adalah suasana hati. Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang. Mood ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, berekspresi, dan mengingat. Faktor internal pada intinya berupa fisiologis, perhatian, minat, kebutuhan searah, pengalaman, dan suasana hati seseorang, yaitu tokoh masyarakat sangat mempengaruhi dalam terjadinya persepsi. Karena hubungan akan hal ini sangat berkaitan, walaupun pada kenyataannya semua juga tergantung objek dan tergantung energi yang digunakan tokoh masyarakat ketika melihat hal tersebut. Adalah faktor eksternal.
eksternal yang mempengaruhi persepsi merupakan karakteristik dari lingkungan dan objek-objek yang terlibat di dalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau menerimanya. Sementara itu, faktor-faktor eksternal mempengaruhi persepsi. Yang pertama adalah ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus. Faktor ini mengatakan bahwa semakin besarnya hubungan satu objek, maka semakin mudah untuk dipahami. Yang kedua adalah warna dari objek-objek. Objek-objek yang mempunyai cahaya lebih banyak akan lebih mudah dipahami to be perceived dibandingkan dengan yang sedikit. Yang ketiga adalah keunikan dan kontrasan stimulus. Stimulus luar yang penampilannya dengan latar belakang dan setelahnya yang sama sekali di luar sangka individu yang lain akan banyak menarik perhatian. Yang keempat adalah intensitas dan kekuatan dari stimulus. Stimulus dari luar akan memberi makna lebih bila lebih sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat. Yang kelima adalah motion atau gerakan. Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap objek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan objek yang diam. Faktor eksternal pada intinya sangat dipengaruhi oleh objek. Ketika gerakan dari objek tersebut kuat dan mempunyai kedekatan hubungan, maka akan semakin mudah dipahami daripada objek yang diam, karena objek-objek tersebut memiliki satu cahaya yang lebih diperhatikan dengan melihat penampilan yang di luar sangkaan.